Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Serat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan babat Nusantara, sejarah tentang Candi Borobudur. Ini juga permintaan dari kalian yang menulis komentar untuk minta diceritakan tentang sejarah babat Candi Borobudur. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui babat-babat dari Serat Nusantara, silakan tulis di komen. Maka dengan waktu yang tepat saya akan membuatkan video ini supaya menjadi ladang pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya, sebelum mendengarkan kisah cerita dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari sejarah kita, sepatutnya kita tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga kini. Borobudur yang megah tersebut, menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang yang saat ini dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambarkan Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Nama Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit. Karena pada masa itu agama Buddha menjadi mayoritas agama di tanah Jawa, maka Candi Borobudur pun tak lepas dari kegiatan keagamaan. Candi Borobudur menjadi pusat kegiatan keagamaan terbesar baik di tanah air maupun dari berbagai kerajaan di sekitar Nusantara. Namun lambat laun perkembangan Islam mulai masuk ke Nusantara. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah agama ke Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan, serta beberapa kali Borobudur semakin terlupakan saat terjadinya letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan Borobudur terkubur oleh abu vulkanik. Nah, dalam sejarah singkat Candi Borobudur di masa kolonialisme Belanda, yang tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles berhasil mengungkapkan keberadaan Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa. Debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui pasti alasan bahwa Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Nah, teori sejarah mengarahkan pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada 1811. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Wumisegoro. Raffles kemudian mengutus seseorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya.
Nah, tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetakannya terjadi kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Nah, dalam sejarah Candi Borobudur renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Nama Borobudur sendiri sejatinya tidak memiliki asal-usul yang jelas dan masih simpang siur. Di buku Sejarah Pulau Jawa hasil karya Raffles mengartikan bahwa Borobudur sebagai desa purba, di mana Boro berasal dari nama desa Bore di Magelang, sedangkan Budur sendiri memiliki keterkaitan dengan istilah dalam bahasa Jawa adalah Buddha. Nah, informasi lain menyebutkan bahwa Borobudur berarti desa gunung. Namun hingga saat ini teka-teki mengenai nama bangunan termegah di kawasan Asia ini masih menjadi misteri dan belum dapat dibuktikan keabsahannya. Candi Borobudur memiliki tinggi yang mencapai 42 meter, namun saat ditemukan dan hingga kini tingginya adalah 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang memang terkubur dan dibiarkan terkubur karena alasan menguatkan pondasi candi, dan kedua adalah karena tingkatan terbawah memiliki gambar panel hubungan suami istri. Hingga pada akhirnya ditemukan dan dilakukan pemugaran serta berbagai usaha rekonstruksi candi yang dimulai sejak saat penjajahan Inggris dan juga Belanda. Pemugaran semenjak Indonesia merdeka pun terhitung dalam sejarah singkat Candi Borobudur, baik dari usaha dalam negeri hingga dari berbagai belahan dunia. Meskipun kini Candi Borobudur tidak lagi masuk dalam 7 keajaiban dunia, namun Borobudur tetap masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Nah, setelah restorasi panjang terhadap candi Buddha terbesar di dunia ini, Borobudur juga masuk dalam daftar memori dunia yang diusulkan bersama cerita Panji, gerakan non-blok, dan tsunami Aceh. Sedangkan 4 dokumen yang telah masuk dalam daftar memori dunia milik UNESCO dari Indonesia adalah Lagaligo dari Sulawesi, Negara Kertagama, Babat Diponegoro, serta Konferensi Asia Afrika, menunjukkan betapa kayanya sejarah dan budaya Indonesia pada dunia. Nah, itulah cerita singkat tentang Candi Borobudur dengan segala kontroversinya, dan kita juga bersyukur artinya pada saat Raffles yang membuka babat itu juga menjadi kenangan sejarah karena Raffles, sehingga dibuka babat kembali Candi Borobudur. Nah, untuk kawan-kawan atau pecinta serat Nusantara, silakan komen apa sejarah atau babat yang ingin Anda ketahui, maka akan saya coba buka pengetahuan tentang sejarah yang saya miliki. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.